Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa pada hari ini bersama saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, apa kabar saudara-saudara? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang saudara bisa kerjakan sepanjang hari ini. Berkatnya melimpah dan kesehatan serta damai sejahtera semuanya ada di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Karena tubuh kita tidak bawa ke surga gitu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak berubah, lalu kemudian ternyata berubah, ini yang benar yang mana? Kan dikatakan Ibrani 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, hari ini dan selamanya. Kenapa dia bisa jadi berubah? Oke, baik. Kenapa? Tunggu, sampai dulu. Anda kan bukan Yesus, tapi Anda akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus dan Anda sama-sama berubah menjadi satu keadaan, satu wujud, gitu loh. Sementara Yesus di surga pun masih disebut sebagai anak manusia, nggak bisa dia berubah. Oke. Ya, kali ini kita melihat diam-diam ternyata Bang Zuma ini sedang menyerap ilmu daripada anak Batak. Dalam diskusi ini, suara yang kencang, nyaring, garing seperti toa tidak terdengar. Bahkan Zuma mencoba perlahan-lahan dengan hati-hati bertanya serta mendengarkan penjelasan daripada anak Batak ini. Nah, saya melihat sebenarnya disinilah kecerdikan, kelicikan daripada Zuma. Menyerap ilmu namun dia sebenarnya sudah paham, terlihat dari timbal balik atau saling bersoal jawab atau bertanya jawab, dan ini berlanjut. Jadi penjelasan daripada anak Batak ini dapat dipahami oleh si Zuma. Namun kenapa ketika live di tempat lain atau bersama dengan hamba Tuhan lain, dia justru membalikkan fakta. Dan itu artinya dia sedang menyangkal hatinya, pikirannya serta pengetahuannya. Yang pasti demi pamor, demi ketenaran, bahkan tidak jauh demi uang. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, mari sama-sama kita dengarkan diskusi ini dan jangan sampai Anda skip, karena dengan mendengar anak Batak ini menjelaskan tentang keimanan umat Kristen, yang pasti kita akan bertambah cerdas dan kita juga semakin mengerti, bahkan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Oke, saya berharap saudara menonton ini sampai habis dan kita perhatikan bagaimana si Zuma ini sampai habis pun dia belajar dan menggali serta menerima pengajaran tentang iman Kristen daripada anak Batak ini. Kenapa dikatakan dia tidak berubah? Supaya kita mengenalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya, Pak Ustaz. Jadi supaya kita mengenalinya, dia tidak berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia akan datang nanti. Maka kita akan mengenalinya. Kan begitu? Nah, sehingga dia tidak berubah. Bukan berarti ketika dikatakan Yesus tidak berubah dengan tubuh fisik yang membutuhkan makanan itu dia terangkat ke surga, bukan seperti itu, Bang. Contoh saya, apakah Abang mau mengatakan saya berubah ketika saya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan? Ya silakan saja. Tetapi saya akan dibangkitkan Tuhan dengan tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuhku yang seperti ini. Berarti berubah. Kalau Pak Ustaz menganggapnya itu berubah, ya silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah. Bagiku itu bukan berubah. Oke, sekarang darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Sehingga berubah. darah dan daging ini harus kita tinggalkan di dunia. berarti berubah kan? Bagi saya itu tidak berubah, tetapi saya meninggalkan darah dan daging ini di dunia agar saya bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Di dunia Yesus punya darah dan daging. Di surga Yesus tidak punya darah dan daging. Berubah tidak itu? Berubah tidak? Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah, tetapi menanggalkan darah dan daging itu, karena darah dan daging tidak punya tempat di dalam surga. Contoh udah aku bikin tadi analoginya aku, gitu kan? Kalau aku mau ke surga, aku harus menanggalkan darah dan daging ini di dunia. Tidak bisa itu bawa ke surga. Maka aku berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Kalau Pak Ustadz mengatakan itu berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu tidak berubah. Tetapi meninggalkan darah dan daging ini. Contoh ini. Contoh, sebentar dulu Pak Ustadz. Sebentar dulu ya. Contoh. Saya kalau mandi, saya akan menanggalkan pakaian saya ini. Saya tanggalkan pakaian saya ini. Sudah, baru saya mandi. Apakah saya berubah? Tentu saja tidak. Demikian juga ke surga. Ketika saya mau ke surga, saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Saya tanggalkan darah dan daging ini.
Apakah saya berubah? Kan tidak. Silakan. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan yang tadinya jasad, dia berjasad, tubuh ini adalah darah daging, kemudian begitu bangkit tidak lagi darah dan daging, Anda katakan tidak berubah. Aduh, saya tidak bisa. Makanya dibilang kalau bagi Pak Ustadz itu berubah, silakan saja. Tetapi bagi saya itu tidak berubah. Tetapi saya tanggalkan darah dan daging ini, tubuh yang panah ini saya tanggalkan supaya saya bisa ke surga. Itu bukan berubah bagi saya, tetapi menanggalkan darah dan daging ini, meninggalkannya di dunia supaya saya bisa ke surga. Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, ya silakan saja. No problem. Aku tidak pernah merendahkan atau menyalahkan lawan debat. Nggak pernah itu Pak Ustadz. Tapi bagiku itu bukan berubah. Aku menanggalkan darah dan daging ini, kutanggalkan supaya aku bisa berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah namanya. Yang berubah itu Satria Baja Hitam. Itulah yang berubah, Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam itu cuma membungkus dirinya dengan baja. Orangnya tetap aja, dagingnya hanya menambahkan baja pada dirinya. Kok jadi berubah? Sekarang jadi tubuh seperti ini dia bisa menjadi robot. Itulah yang berubah. Ya, tubuh biasa dulu berubah kata jadi robot. Itulah yang berubah. Jadi robot dia ada senjatanya lagi. Itu yang berubah. Tetapi kalau kita manusia ini, kita menanggalkan darah dan daging ini, kita menanggalkan tubuh yang panah ini supaya kita bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah, tetapi kita tanggalkan tubuh yang panah ini. Karena di surga darah dan daging tidak punya tempat. Bagiku itu tidak berubah. Silakan. Silakan lanjut aja lah, udah bolak-balik. 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi itu, kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia? Dia adalah Allah, tetapi kita akan melihat keadaan yang sebenarnya itu ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan sama seperti dia. Bukan. Tubuh seperti sekarang ini, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Kalau dalam tubuh yang sekarang ini kita tidak bisa melihat dia. Tetapi ketika kita dibangkitkan sama seperti dia dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia, melihat aslinya. Kalau sekarang kita belum bisa melihat aslinya. Yesus itu aslinya Tuhan atau manusia? Yesus itu aslinya Tuhan, Pak Ustadz. Berarti kita sama seperti dia, berarti kita juga Tuhan. Bukan begitu maksudnya, Pak Ustadz. Jadi, ya, sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu. Jadi, dia menginginkan kita kembali ke surga dengan tubuh kemuliaan. Maka sama seperti dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, demikian juga kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan sama. Ketika kita sudah menjadi tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia aslinya itu seperti apa sih setelah kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu Pak Ustaz. Oke, baik. Boleh tidak Anda buka di data kitab saudara dalam 1 Korintus 15:24. Tolong bacakan ke saya. Iya. Iya, 1 Korintus 15:24. Baik. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Siapa yang menyerahkan kerajaan kepada Bapa? Tuhan Yesus yang menyerahkannya ketika dia hendak turun ke alam maut itu. Itu loh. Ketika Tuhan Yesus hendak turun ke alam maut itu, Tuhan Yesus menyerahkannya, Eli Eli lama sabachthani. Lalu dia mati. Dia serahkan kerajaan itu kepada roh keilahiannya di surga. Karena dia harus mati. Kalau di dalamnya tetap ada keilahian itu, dia tidak mati. Makanya ketika dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, dia menyerahkannya kepada Bapa di surga. Saya rasa ke alam maut. Saudara, 1 Korintus 15:24 ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kenapa tidak ada hubungannya? Kenapa tidak ada hubungannya, Pak? Coba baca dari ayat 1. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Itu berbicara akhir zaman. Pada akhir zaman nanti dia akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Yesus menjadi apa dia setelah dia menyerahkan? Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, Pak. Setelah dia menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, Yesus menjadi apa? Udah aku bilang sama abang tadi, Yesus menyerahkannya ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Enggak ada hubungannya di situ. Jangan mundur, ini kedatangan yang kedua kali. Ini masa lalu, Bang. Coba lihat dulu ya. Bukan masa lalu, masa yang akan datang.
Ini berbicara tentang zaman Adam, Terus? berbicara tentang dia ketika menjadi manusia, Terus? berbicara tentang kebangkitannya, Bangkit. dan berbicara Kedatangannya lagi. kedatangannya lagi, dan Terus? tentang kesudahan segala sesuatu. Kesudahannya. Berarti ini keadaan yang terjadi setelah kedatangan yang kedua. Tidak, bukan begitu, Bang, bukan begitu maksudnya. Ini menceritakan dari zaman Adam, dia menyerahkan keilahiannya supaya dia bisa mati, maka dia berkata, Eli, masa batani. Ini berbicara Nggak ada hubungannya. Ini berbicara mengenai nanti di akhir zaman. Coba baca nomor 28-nya deh. Oke, ayat 25 dulu dong. Ayat 25 dulu. 25. Sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Ketika Yesus Kapan belum itu? mati. Sebentar Kapan dulu. itu? Ketika ayat 25-nya. Iya, kapan itu? Kapan Allah meletakkan musuh-musuhnya? Ya ketika dia turun ke dalam kerajaan maut itu, ketika dia menemukan kepala iblis. Bukan. Coba baca, lanjutkan bacaannya, lanjutkan. Ya, artinya aku jelaskan dulu dong ayat 25 ini ya. Iya, Karena silakan. ini harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sudah? Ketika Terus? Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, musuhnya itu sudah di bawah kakinya. Sudah di bawah Terus? kakinya. Terus? Nah, sudah ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya Yesus yang menaklukkannya. Bapa di sorga tidak ikut ke alam maut. Nomor Ya. 28-nya. Oke, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, sekarang Yesus menaklukkan dirinya Yesus menaklukkan musuh-musuhnya, tetapi dia dan menaklukkan. Sebentar dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus menaklukkan segala musuhnya dengan dia sendiri. Lalu? Bapak di Lalu? surga tidak ikut ke dalam alam maut. Lalu Yesus menaklukkan dirinya. Ke dalam alam maut. Tuhan Yesus sendirilah yang ada di alam maut. Bapak di surga tidak ikut. Tetapi setelah dia selesai dari alam maut, dia tidak pernah meninggikan dirinya. Artinya dia tetap ada di dalam Bapa itu. Yesus menaklukkan dirinya. Yesus menaklukkan musuhnya di alam maut. Lalu setelahnya dia Selesai, dia kembali ke surga dan dia tidak pernah mengatakan yang jujur. Yesus setelah menaklukkan musuhnya, Yesus menaklukkan siapa lagi? Ada dua yang ditaklukkan Yesus. Oke, yang pertama Yesus menaklukkan musuhnya dulu. Sudah di kerajaan itu kita baca di dalam Matius 27. Mati. Yang tadi 1 Korintus 15:28. Yesus menaklukkan dirinya. Pak Ustaz. Sebentar dulu Pak Ustaz. Ada Iya, dua iya. yang ditaklukkan, sudah. Ada dua yang ditaklukkan. Musuh-musuhnya. Yang pertama yang ditaklukkannya, Musuhnya. Sebentar. Ada dua yang ditaklukkan, kan itu kan masalah Pak Ustaz kan? Benar atau tidak? Ya. Nah, ini mau jelaskan yang dua ini siapa? Yang dua ini siapa? Itu ya? Musuhnya. Kedua Yang- dirinya. Dengar dulu, yang pertama yang ditaklukkan Tuhan Yesus yang pertama adalah Matius 27 ayat 52 itu. Ketika dia membebaskan orang-orang dari siksa kubur. Nggak ada Ketika dia hubungannya. membebaskan orang-orang dari alam maut. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 52 ya. Sebentar. Dan lihatlah kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah yang pertama yang ditaklukkannya, yaitu iblis yang menahan manusia itu di alam maut, di alam kubur, ditaklukkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus turun ke alam kubur itu. Itulah pertama ditaklukkannya. Udah, dia sudah membawa orang-orang dari alam kubur itu yang mengalami siksa kubur itu dibebaskannya. Yang kedua? Itu yang pertama ditaklukkannya. Yang kedua Wahyu 20 ayat 10. Bentar ya. Wahyu 20 ayat 10. Nah, dan aku baca. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah yang ditaklukkannya yang kedua. Sedang. Baca 1 Korintus 15:28. Nggak ada siapa lagi. Siapa yang menjelaskan Pak Ustaz? Baca saudaraku, baca. Udah tadi. Udah tadi. Kan udah tadi. Baca 1 Korintus 15:28. Nih. Mulai dari kita tadi dari awal.
Coba bacanya dulu 1 Korintus Oke. 15 dulu. No problem, no problem. 1 Korintus berapa? Yang tadi 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Oke. Oke, aku baca ya 1 Korintus 15 ayat 28. Iya, iya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Oh, iya. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, Pak Ustadz. Aduh, udah jelaskan tadi. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, tetapi setelah dia menaklukkan musuhnya di alam maut itu dan setelah dia bangkit dari kematian, Dia menaklukkan, dirinya, dia tetap merendahkan dirinya, Pak Ustadz. dia menaklukkan siapa lagi setelah itu? Wahyu 20 ayat 10. Loh, Yesus menaklukkan siapa? yang pertama dia menaklukkan kerajaan maut, Matius Kedua, 27. yang kedua, Kedua, dia menghakimi iblis itu di dalam dunia. Kenapa ketawa Pak Ustaz? 1 Korintus 15:28 tadi itu. Sudah. Dia menaklukkan siapa? Setelah dia menaklukkan musuhnya, dia menaklukkan siapa? Dia menaklukkan musuhnya Pak Ustaz. Pertama, kedua, Dia menaklukkan dirinya sendiri di gitu dong. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, dengarkan dulu Pak Ustaz. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, ya, Bapak di sorga tidak ikut itu mati ke alam maut. Bapak di sorga tidak ikut itu ke dunia Pak Ustaz. Ya, Ya, sekalipun oke. hanya dia yang turun, sebentar dulu Pak Ustaz. Oke, sip. Karena dia mau jawab tadi itu. Sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu. Ingat ya, sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu, tetapi dia tidak meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya sendiri di sorga, bahwa dia tetap setara dengan Allah yang adalah roh ini. Gak bisa. Baca ayatnya, baca ayatnya. Tidak mengatakan, sebentar dulu Pak Ustaz, aduh. Artinya dia tidak mengatakan kalau dia yang menyelesaikan alam maut itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya. Coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak Oke. pernah meninggikan dirinya. Oke, Dia itu tidak di dunia, pernah ya. meninggikan dirinya. Oke. Ketika dia tidak meninggikan dirinya, dia sedang menaklukkan dirinya. Iya. Nah, Dia sekarang sedang- setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal yang tersisa siapa? Oke, dia menaklukkan dirinya bukan berarti dikalahkannya dirinya Pak Ustadz. Kalau dia contoh gini, Baca Pak. dalilnya. 1 Korintus 15:28. Sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Udah. Sip, Contoh sip. kita dua lomba lari. Yang Iya, berbicara iya. menaklukkan diri. Contoh kita dua lomba lari, ya. Karena kita bersahabat. Sebenarnya aku bisa lebih dulu sampai ke garis finish. Karena Pak Ustadz udah ngos-ngosan. Artinya udah duluan aku sampai ke garis finish sudah. Iya. Tapi karena kita bersahabat, ku taklukkanlah diriku. Ku pegang tangan Pak Ustadz biar sama-sama nyampe. Itu aku menaklukkan diriku. Tidak meninggikan diriku dari Pak Ustadz. Oke, boleh baca dalilnya yang tadi 1 Korintus 15:28? Oke, sudah berapa kali itu diam. Sudah Pak Ustadz. Pak Ustadz, memang ngadunya Pak Ustadz. Aduh, Setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal siapa yang bertahan? menaklukkan diri bukan mengalahkan diri Pak Ustadz. Setelah dia menaklukkan diri, yang tersisa siapa? Tinggal siapa? Baca dalilnya. Ada. Dibaca dalilnya. Yang Musuh-musuhnya yang ditaklukkan, musuh-musuh yang ditaklukkan Yesus tadi juga tetap ada. Tetap ada musuh-musuh itu tetap ada. Sekarang yang saya tanya, setelah Yesus, tetapi kan tidak berkuasa lagi kan? Yesus juga, Yesus juga nggak berkuasa lagi karena dia sudah membunuh diri, dia sudah menaklukkan dirinya. Menaklukkan diri itu bukan berarti membunuh diri kita Pak Ustadz. Loh. Kita tidak menganggap kita lebih tinggi. Udah aku bilang tadi sama Pak Ustadz. Baca dalil lagi, sekali lagi. Pak Ustadz. Sekali lagi baca dalilnya, sekali lagi. Aduh, memang Ya. lembek banget juga Ustadz. Lembek kan dia juga. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa itu. Yang Sehingga segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. tinggal siapa? Tetap ada. Aduh, Tinggal siapa? Yesus sudah menaklukkan dirinya supaya Allah. Aduh, lembek lagi Pak Ustadz rupanya. Yesus menaklukkan dirinya supaya Allah
supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tinggal siapa? Iya. Karena Bapa di sorga tidak ikut ke dalam kerajaan maut. Bapa di sorga tidak ikut ke dalam kerajaan maut. Iya, Yesus menaklukkan dirinya juga. Ya kan? Oke, baik. Sekarang aku jawab ya. Sekarang tinggal siapa? Tinggal siapa setelah Yesus menaklukkan dirinya? Tinggal siapa? Jawab dulu, Pak. Sekarang aku jawab dulu, Pak Ustaz. Kalau nggak ngerti lagi Pak Ustaz, tidak paham lagi aku ya. Tunggulah. Yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus. Yesus. Yang menaklukkan kerajaan maut adalah Tuhan Yesus. Yesus. Nah, sudah? Yang menaklukkan dirinya sendiri? Tunggu, belum selesai, belum selesai. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah? Dia menaklukkan dirinya Enggak, sendiri. bukan begitu, bukan begitu. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah? Yesus itu. Yesus. Berarti tinggal siapa? Tinggal Di siapa? sorga. Biar jangan ada alasan bahwa hanya dia yang mengalahkan kematian itu. Gitu loh Pak Ustaz. Masa Pak Ustaz Menaklukkan di atas tiang salib Yesus. merendahkan diri maksudnya dalam menaklukkan itu Oh, nggak bisa, nggak bisa. Supaya Allah, tinggal Allah di dalam segala-galanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tepuk tangan. Bentar. Coba dulu bilang sama Pak Ustaz. Berkelahi itu kayak mana maksudnya berkelahi? Gedebuk. Berkelahi. Iya, betul. Oke, udah berkelahi gedebu. Gedebuk. Iya. Oke, gedebu. Mm-mm. Lalu Iwan Fals berkata, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Dengan waktu. Jadi ditumbuhinya waktu itu kan tidak. Iya. Itu artinya menaklukkan, bukan Iya. bergedebu-gedebu juga. Pak Ustaz. Gedebu, iya. Ketika Tuhan Yesus menaklukkan dirinya sendiri, bukan berarti dia menaklukkan diri, tetapi menganggap dia setara, meskipun dia yang mengalahkan kematian itu, meskipun dia sendiri yang turun ke dalam kerajaan maut, tetapi dia tidak meninggikan dirinya. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tepuk tangan. Good. Ya, kita bisa lihat kan bagaimana sebenarnya Juma ini sedang menyerap sekali pengetahuan atau ilmu keimanan Kristen yang dijelaskan oleh anak Batak ini. Dan kalau mau jujur, sebenarnya Juma ini paham sebenarnya penjelasan-penjelasan daripada anak Batak ini. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyatakan dirinya seperti manusia. Dan setelah dia naik ke surga, Yesus berubah menjadi tubuh kemuliaan. Lalu manusia pun harus juga mengalami hal yang sama. Karena tidak akan mungkin manusia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum manusia diangkat, manusia itu akan mengalami perubahan dulu, yaitu bukan perubahan jadi makhluk atau berubah bentuk, tetapi manusia akan diangkat melalui tubuh kemuliaannya dan berjumpa muka dengan Yesus nanti ketika Yesus datang di awan-awan. Nah, sebenarnya Zuma ini menangkap pesan itu dan dia mulai resah sebenarnya, tetapi akal pikirannya yang selama ini dia buat-buat itu bertabrakan di dalam hatinya. Dan itu sebabnya dia mencoba untuk memberikan argumen, namun sebenarnya tidak ada kuasa, tidak ada bobot. Dia hanya coba memiring-miringkan apa yang dijelaskan oleh anak Batak ini. Kita berdoa agar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut si anak Batak ini itu akan menancap dalam-dalam ke batin, bahkan ke roh manusianya Zuma ini, sehingga dia dapat memahami dan melihat bahwa firman yang dia dengar itu benar-benar Allah dan bekerja di dalam hidupnya. Dan kita berdoa buat anak Batak ini agar dia tetap diberi roh kebijaksanaan dan dapat menjelaskan seperti apa yang Tuhan mau. Memang orang-orang yang bisa dikatakan pintar dalam hikmat manusia, maka seperti Amsal berkata, Allah menangkap orang-orang yang berhikmat. Nah, harus dengan cara seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Yesus sudah nggak ada. Yesus sudah menaklukkan dirinya supaya Allah tinggal Allah saja sendiri. Dengarlah Pak Ustaz, dengarlah, mana tahu kan ini Pak Ustadz mengerti. Lomba lari lah kita dua sudah, lomba lari kita. Aku yang duluan sampai seharusnya, tetapi ku taklukkan diriku, ku ingin sama-sama kita sampai. Itu namanya aku menaklukkan diriku sendiri. Bukan kita tidak sama-sama sampai, kita tidak sama-sama sampai.
Anda sudah takluk. Anda sudah takluk. Tinggal saya sendiri. Saya menaklukkan diri saya supaya saya tidak lebih dulu sampai, Pak Ustadz. Bukan berarti saya yang Bersamaan kita sampai gitu. Bersamaan. Coba baca dalilnya. Coba baca dalilnya ulang lagi. Supaya tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Tengok siapa yang menaklukkan? Siapa yang menaklukkan? Yesus. Terus menaklukkan. Berarti Bapak di surga tidak ikut dong ke kuburan, ke dalam kerajaan Yesus. Oke, terserah Anda lah, suka-suka Anda. Terus? Jangan terserah. Iya, Yesus yang menaklukkan maut. Oke, musuh-musuhnya. Oke. Nah, terus? Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan sesuatu. Supaya Yesus sudah mengalahkan kematian ini, Dia tidak meninggikan dirinya, Dia menaklukkan dirinya sendiri supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke. Berarti tinggal satu, tinggal Allah. Yesus sudah menaklukkan dirinya, saudaraku. Menaklukkan dirinya bukan berarti dirinya tidak ada. Sudah ditaklukkan. Dia sudah menaklukkan dirinya. Sudah tidak ada dia. Sudah tidak mengerti. Kasih lagi analogi sama Pak Ustadz. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita mencangkul kita dua. Tanah yang kita cangkul itu sesuhi. Berapa? Sesuhi satu rantai. Satu rantai lah. 20 kali 20 meter lah. Sekarang tanah kita cangkul kita dua. Oke, baik. Bagi dua. Kita mencangkul bagi dua. Aku dari dulu selesai. Udah. Tetapi kusisakan. Ku bantu Pak Ustadz mencangkul. Kenapa? Karena aku menaklukkan diriku. Bukan berarti aku nggak ada. Tetapi aku tidak mau menonjolkan diriku dari Pak Ustadz. Bukan berarti aku nggak ada. Itu namanya menaklukkan diri sendiri gitu loh. Bukan menaklukkan langsung nggak ada gitu. Coba silakan. Jadi kalau kita lihat di dalam original teks ya, dikata original teks lagi lari ke harus haputoso itu meletakkan dirinya rendah di bawah. Itu yang harus kita pahami. Haputasso dalam bahasa Yunani. Coba Anda lihat. Haputasso itu berarti dia merendahkan dirinya. Yesus merendahkan yang lain. Setelah merendahkan yang lain, Yesus merendahkan dirinya. Iya, memang merendahkan diri supaya tinggal satu yang tinggi. Siapa yang tinggi? Tinggal satu supaya dia tidak lebih tinggi. Bagus. Jadi dia menaklukkan musuhnya, lalu menaklukkan dirinya sendiri. Oke? Sudahlah Pak Ustadz. supaya Allah menjadi satu, supaya Allah menjadi dia satu-satunya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu yang tertulis. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Masya Allah, syukran. Allahu Akbar. Sekalipun hanya Yesus yang turun ke alam maut, dia tidak merendahkan dirinya, dia menaklukkan dirinya. Iya. Dia tidak mengatakan dia betul. Oke, dia menaklukkan dirinya. Tinggal satu. Aduh, kok tinggal satu? Tinggal Allah. Yesus sudah menaklukkan dirinya. Siapa yang belum menaklukkan diri? Kok tinggal satu? Allah menaklukkan diri, tidak Allah. Allah itu tidak bisa melakukan apa-apa di dunia. Berarti Allah tidak menaklukkan diri. Yesus menaklukkan diri. Sudah. Antara yang satu dengan di bawah. Aduh, kok nggak ngerti Bang. Udah Bang, capek. Betul gue bilang Bang, capek. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah istirahat. Ya, istirahat dulu. Oke. Teman-teman sekalian, terakhir dari saya Bang. Terakhir. Agar supaya teman-teman pahami ya, apa yang dilakukan oleh saudara kita anak Batak semalam itu spontan terjadi. Jadi jangan kemudian dijadikan sebagai acuan. Beliau sudah berusaha untuk menjadi orang baik, tetapi karena suasana pada saat diskusi itu menggiring beliau kepleset mengatakan bahwa Waraka itu Namus itu adalah setan. Tolong dimaafkan. Boleh minta maaf Bang? Oke, ya kawan-kawan semua. Kalau dalam perdiskusian kata-kataku itu menyakitkan kawan-kawan, itu lepas kontrol kawan-kawan. Kalau kita menonton video itu dari awal udah aku bilang, aku tidak akan menghujat sampai mati. Tidak akan menghujat aku sampai mati. Sip. Di awal itu aku bilang kan ada rekamannya. Tetapi suasana. Iya. Kalau kawan-kawan seorang pendebat, pasti kawan-kawan minta maaf. Kalau seorang pendebat minta maaf. Ya, oleh karena itu kalau kata-kataku banyak yang menyakiti kawan-kawan di dalam siaran ini, saya minta maaf.
Yang semalam, yang semalam. Ya, yang semalam, yang hari ini juga, yang kapanpun, saya minta maaf. Oke, sip, Tetapi pun demikian, bukan berarti saya lari dari tanggung jawab kawan-kawannya. Sekalipun aku sudah meminta maaf dan kawan-kawan memaafkan aku, tetapi apapun itu aku tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap konsekuensi. Itu bukti meminta maaf. Jangan hanya meminta maaf tapi nggak mau menanggung konsekuensi gitu ya. Jadi, Sip. ya. Oke, Karena- yang kedua, malam ini kita diskusi panjang, kita tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, bahkan berujung Aduh, kepada Yesus menaklukkan dirinya. Pak Ustadz yang tidak bisa membuktikan. Di ujung Yesus menaklukkan diri, saudaraku. Di ujung. Itu kan berarti hilang. Iya, oke. Di ujung Yesus menaklukkan diri, tinggal Allah sendiri. Oke. Sekarang Nah, yang begini, ketiga, sekarang teman-teman begini, yang ada di sini, habis ini Tunggu dulu, Pak Ustadz. terakhir. Habis ini sahabat-sahabat, kita bergeser ke sahabat Bang Suma seperti biasa, kita diskusi tentang Islam, tentang Al-Quran, dan juga teman-teman yang mau bertanya tentang Bible. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekalian. Ya, ada yang mau dipesankan buat saya, Oh, saudaraku. enggak ada Bang, enggak ada. Oke, Ya. jadi saya pamit undur diri. Ya, siap. Oke, makasih ya. Oke, Ya. siap. Jayalah Indonesia kita. Kita bersatu membangun negara kita menjadi negara yang maju. Oke, sip. Siap. Ya. NKRI harga mati. Sip. Ya. Semangat Oke. malam. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah menyaksikan video ini, kiranya kita boleh mendapatkan pembelajaran bahwa segala sesuatu yang baik yang kita tabur, maka yang baik pula yang akan kita tuai. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.